Yesus pasti selalu menyertai leper semua. Haleluya. Mari sama kita nyatakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dengan lebih semangat lagi mari kita nyatakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, kasih-Mu yang Kau selalu berikan kepada kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku
sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama levers dengan lebih lagi kita nyatakan, oh haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan
menikmati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh besar anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh besar anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar anugerahmu, sungguh besar anugerahmu dalam hidup kami, dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ini hormat kami, ini sembah kami. Haleluya, kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Engkau sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya, kasih-Mu cukup, kasih-Mu cukup dalam hidup kami. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Mari sama-sama Levers, kita naikkan hormat, kita naikkan sembah kita yang dari dalam hati kita. Kita nyatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Mari sama-sama kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran kita. Bersikialah bayar batas sikidere la bayar bersikidere la bayar batas sikidere baba. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu sampai selamanya, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan
kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Dengan lebih lagi mari sama-sama nyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Shalom. Sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari ini, saya ajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus mengerti bahwa Engkau adalah Bapa yang baik bagi setiap kami. Bapa yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dengan cara yang benar, supaya kehidupan kami dapat membuahkan kehidupan yang berbuah akan kebenaran. Dan hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar di dalam kitab Amsal 19 ayat yang ke-22 yang dimana dikatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kenapa dikatakan bahwa sifat yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya? Karena kesetiaan itu membuat kita ini mempunyai value di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Setia ini mengandung suatu komitmen, suatu konsistensi dan perbuatan baik. Nah, bicara tentang kesetiaan itu bicara tentang komitmen. Bicara kesetiaan itu bicara tentang keinginan untuk senantiasa berjuang untuk mempertahankan sifat yang baik. Nah, setia itu tidak selingkuh. Jadi saudara, kalau kita mengatakan kita bekerja di satu perusahaan A, tetapi kita masih terikat kontrak dengan perusahaan A, tapi kita sudah menjalin hubungan dengan perusahaan yang lain, itu berarti kita tidak setia, kita selingkuh. Atau mungkin kita masih terikat kontrak dengan perusahaan A, tetapi kita menjualkan produk dari perusahaan yang lain, itu berarti kita juga tidak setia. Nah, saudara, belajar dari kesetiaan ini kita harus memupuk dari sedini mungkin. Kalau kita mengerti tentang kesetiaan, itu kita akan belajar bagaimana kita hidup dengan benar. Saudara, kesetiaan itu bicara tentang komitmen. Komitmen ini bicara tentang kontrak seumur hidup. Ya, kalau saudara-saudara yang masih belum mempunyai pasangan atau pasangan muda, saudara ingin belajar
hidup dalam berumah tangga, ini berarti saudara terikat kontrak seumur hidup dengan pasangan saudara. Nah, terikat suatu komitmen. Komitmen ini apapun resikonya saudara harus siap menghadapi. Apapun yang terjadi saudara harus tetap bisa bergandengan tangan. Enggak gampang menyerah, tidak boleh menyerah bahkan. Harus tetap berjuang supaya apa yang kita bina, rumah tangga yang kita bina, itu terus kita perjuangkan dan kita dapat pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana caranya untuk setia? Di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, dikatakan bahwa kita harus setia sampai mati. Orang yang setia itu bisa komitmen, bisa terus berbuat baik, bisa dipercaya, bisa mempertanggungjawabkan. Nah, karena orang yang setia akan mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Saudara, tadi saya katakan bahwa bicara tentang kesetiaan ini bicara tentang komitmen dan perbuatan baik, juga konsisten yang harus terus diperjuangkan dan terus diupayakan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 tadi dikatakan enggak boleh takut untuk menderita. Nah, kita tahu bahwa iman itu bisa tumbuh kalau kita mengalami penderitaan, penganiayaan. Nah, kita enggak boleh takut untuk kita menderita. Saat kita melihat yang pasangan kita, saat ini pasangan kita karena sudah menikah dengan kita 10 tahun mungkin ya, atau 15 tahun. Jadi yang dulunya langsing sekarang jadi langsung. Nah, yang dulunya cantik sekarang sudah enggak cantik lagi. Kecantikan, ketampanan itu akan pudar dengan waktu, saudara. Karena itu tadi dikatakan sifat yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya. Kesetiaan ini ada upaya untuk memperjuangkan. Meskipun pasangan kita lihat sudah enggak menarik lagi. Tetapi kalau kita punya suatu sikap setia, kita akan terus bersama-sama bergandengan tangan. Enggak takut menderita. Lah, saat kita melihat pasangan kita sudah enggak langsing lagi, kita juga akan melihat, aku enggak apa-apa dengan dia. Jangan saudara merasa, waduh pasanganku sudah berubah. Dulunya langsing sekarang langsung, dulunya cantik sekarang enggak. Nah, akhirnya saudara merasa menderita. Enggak bisa seperti itu. Penderitaan tidak seperti itu, saudara. Jangan takut. Nah, apapun yang sudah kita tentukan dari semula, kita sudah pikirkan bahwa pasangan kita adalah yang terbaik. Kita harus jalani bersama-sama. Jangan takut kok dulunya cantik sekarang enggak. Enggak bisa seperti itu. Kehidupan itu tidak seperti itu, saudara. Jadi iman kita ini akan terus bertumbuh kalau kita enggak takut mengalami penderitaan. Kalau baru melihat pasangan kita sudah berubah, kita takut untuk menderita. Itu belum apa-apa, saudara. Bagaimana saat saudara nanti mengalami suatu pergumulan, masalah pekerjaan kah, masalah kesehatan kah, itu lebih lagi, saudara. Jadi iman kita akan terus bertumbuh kalau kita mengalami penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Karena itu kita harus terus berusaha membangun diri kita intim dengan Tuhan. Membangun diri kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan untuk kita belajar setia. Apapun yang terjadi, kita harus berani hadapi resikonya. Saat apapun yang kita lihat, kita harus tetap bisa bertahan. Nah, saudara,
Dikatakan seperti Maria ibu Yesus. Nah, yang melayani Tuhan itu harus sampai mati. Nah, jangan sampai kita ini berhenti di tengah jalan. Saudara, kalau saat itu Maria tidak memegang kesetiaannya kepada Tuhan, komitmennya kepada Tuhan. Saat dia mengandung bayi Yesus, dia takut diolok-olok, dia mengalami siksaan, dimaki-maki, dikata-katain, mungkin seperti itu ya. Dia enggak tahan, dia akan berhenti di tengah jalan. Dan dia tidak bisa menyelesaikan amanat yang dia terima dari Allah Bapa. Tetapi karena dia mau setia sampai akhir, Maria mendapatkan mahkota dari Allah sendiri. Jangan seperti Demas. Kita buka di 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Saudara, dikatakan Demas telah mencintai dunia ini. Nah, Demas mencintai dunia sehingga dia meninggalkan tugas pelayanannya. Nah, jadi saudara, kalau kita mau komitmen, kita mau setia, kita siap untuk dengan komitmen. Apapun yang terjadi, resiko apapun yang terjadi, kita enggak boleh kalah. Kita harus siap untuk menghadapinya. Nah, yang kedua adalah kita jangan takut untuk menderita. Supaya apa? Tadi dikatakan di Wahyu 2 ayat 10. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu. Nah, dikatakan yang melempar kita ini adalah iblis. Jadi jangan sampai kita ini kalah. Akhirnya kita menuruti keinginan daging kita. Nah, kalau keinginan daging kita yang diikutin, itu membuahkan dosa, membuahkan maut. Nah, contoh seperti Hawa yang dicobai iblis dan dia makan buah yang dilarang oleh Allah. Akhirnya Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden. Kita enggak tahu kapan kita jatuh, tapi iblis tahu cara membuat kita jatuh. Karena itu kita enggak boleh menjauh dari kasih Tuhan. Iblis sangat senang sekali kalau kita menjauh dari kasih Allah. Karena iblis tidak jauh dari kita. Dia akan terus memantau kita. Dia akan terus dengan sabar, dengan setia melihat kita. Mencoba kita, terus dicoba. Supaya apa? Saat kita lengah, iblis itu siap menerkam kita. Dikatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam kita. Karena itu kita jangan sampai lengah. Kita jangan sampai terpisah dari hadirat Tuhan, dari kasih Allah. Kalau kita terpisah dari hadirat Allah, kita terpental, saudara. Kita akan kalah. Kita akan terlempar. Dan yang melempar kita itu iblis. Saat kita melekat kepada Tuhan, kita akan tahu. Hanya Tuhan saja yang dapat membuat kita bertahan. Hanya Tuhan saja yang membuat kita kuat dan kita akan mengalami kemenangan. Kita ini ibarat ranting. Firman Tuhan katakan ranting itu enggak bisa jauh dari pohonnya. Kalau ranting itu terpisah dari pohon, ranting itu berarti ranting yang putus, ranting yang kering, yang siap dijadikan ranting dibakar. Tetapi kalau ranting ini melekat pada pohon, dia akan terus bertumbuh menghasilkan buah. Kalau rantingnya terpisah dari pohon, mati, saudara. Begitu juga dengan kita. Jangan kita terpisah dengan hadirat Allah. Jangan kita terpisah oleh kasih Bapa. Kalau kita terpisah dari kasih Bapa, kita terlempar dan kita kalah. Dan yang terakhir tadi dikatakan di Wahyu 2 ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa yang sesungguhnya yang melempar
iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari, saudara. Dikatakan 10 hari. 10 hari ini berarti ada batas waktunya. Enggak selama-lamanya kita akan dibiarkan menderita. Enggak selama-lamanya kita akan mengalami kesusahan. Semua ada time limitnya, ada batas waktunya. Jadi saudara, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Tetaplah mengandalkan pengharapan kepada Allah. Jangan goyah, jangan gentar, jangan takut, dan jangan kecil hati. Karena apa? Allah kita itu adalah Allah yang siap untuk memberikan kemenangan pada kita. Di Mazmur, saya ingin bacakan di Mazmur 46. Mazmur 46. Dikatakan ayat yang 10, 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Jadi saudara, kita itu jangan takut. Karena Tuhan itu adalah Allah. Tuhan yang membawa kita menghadapi segala peperangan. Dikatakan saya akan membacakan Mazmur 46 ini semua dengan cepat. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi jangan takut, jangan kecil hati. Karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau sudah sangat terbukti, buat apa lagi kita khawatir, saudara. Ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuah airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, Selah. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara, dikatakan meskipun angin ribut dan berbuih airnya, gunung-gunung goyang dan oleh geloranya. Tapi kalau Allah ada di dalamnya, kota itu enggak akan goncang. Keberadaan kita dimanapun kita berada, di kota ini, di kota Malang, di kota manapun engkau berada, kota itu enggak akan goncang karena ada Allah yang menjagamu. Amin. Dikatakan, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Amin. Saudara, jangan takut dan kecut hatimu. Jangan tawar hati. Karena segala yang kita alami, penderitaan yang kita alami, itu ada batas waktunya. Cuman 10 hari dikatakan di Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut, semua ada batas waktunya. Tidak selama-lamanya engkau menderita. Tidak selama-lamanya engkau akan dibiarkan sengsara. Kelihatannya saat ini enggak enak. Tetapi kalau engkau mau bertahan, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang bisa dipercaya, engkau akan mendapatkan
mahkota kehidupan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Ajar setiap kami mengerti bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Allah yang setia dan penuh kasih, mengasihi setiap kami. Ajar kami untuk tidak gentar, tidak tawar hati, tidak khawatir akan hari depan kami. Tapi ajar kami untuk memegang firman Tuhan, berpegang pada kebenaran, berpegang dan setia melakukan kebenaran firman-Mu, setia mengikut Engkau, setia terus tinggal dalam hadirat Allah. Dan kami tidak takut untuk kami mengalami penderitaan, karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, yang mengasihi kami, yang akan memberikan mahkota kehidupan untuk setiap kami yang setia mengasihi Dia. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Biar berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang sempurna dari Roh Kudus yang akan menyertai setiap anak-anak-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.